Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Sahrian, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 33 Mukomuko. Kali ini untuk memenuhi tugas pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, saya akan melakukan percakapan dengan salah satu guru di SMP Negeri 33 Mukomuko, yaitu pada langkah yang pertama adalah percakapan pra-observasi. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Siti Mu'arifah SPD. Selamat pagi Ibu. Ibu Siti Mu'arifah SPD akan melakukan percakapan bersama saya mengenai coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya sehat. Ibu Siti, alhamdulillah pagi ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya akan masuk ke dalam kelas untuk melihat dan mengamati Ibu pada kegiatan supervisi akademik. Baik Ibu, adapun tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Sementara itu, percakapan observasi ini dilakukan supaya Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya supervisi akademik yang akan kita lakukan nantinya. Baik Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Yang pertama, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk saya, karena saya ini berikutnya ya Bu, maka tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada materi sistem gerak pada tumbuhan, yaitu yang pertama menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Kemudian yang kedua menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan fungsinya. Dan yang ketiga mengamati 10 jenis tanaman, itu untuk gerakan pada tumbuhannya. Kemudian melakukan eksperimen dengan siswa mengamati hal-hal yang diterima pada tumbuhan putri malu yang dapat membuat daun putri malu itu mengekspor. Itu tujuan pembelajaran saya. Iya Ibu, baik. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran nantinya ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Baik, untuk area pengembangan kita juga yang pertama itu pengetahuan. Area pengetahuan di mana itu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Kemudian untuk area keterampilan, keterampilan sesuai nilai itu berdasarkan eksperimen di mana melakukan pengamatan ada 10 tanaman, ada 10 tumbuhan, kemudian melakukan eksperimen pada tumbuhan putri malu. Oke, berarti ada dua area pengembangan yang ingin dikembangkan dan juga yang ingin diobservasi ya Bu, baik pengetahuan dan keterampilannya. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana mengenai metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, model maupun metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan terhadap siswa Ibu dalam kelas melalui kegiatan belajar mengajarkan ini. Baik, mengenai model ya Bu, yang pertama saya jawab. Model pembelajaran yang saya pakai pada proses pembelajaran kali ini itu model pembelajaran individu terbimbing. Kemudian untuk pendekatan, karena kita kurikulum 2013, maka pendekatan yang kita pakai pendekatan saintifik. Kemudian untuk metode yang saya pakai itu diskusi, observasi, dan eksperimen. Nah, bagaimana dengan strategi pembelajarannya? Itu adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi pada kesiapan siswa yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Oke, baik Ibu. Berarti strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi terkait kesiapan siswa dalam belajar, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya model yang Ibu gunakan yaitu individu terbimbing. Sementara itu pendekatannya adalah pendekatan saintifik ya Bu ya. Dan juga metode yang digunakan adalah diskusi, eksperimen, observasi. Baik Ibu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah mengenai media pembelajarannya. Kira-kira media apa saja yang akan Ibu gunakan di dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, baik Bu. Kan kita sama-sama tahu ya Bu, alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki fokus. Jadi dalam proses pembelajaran ini yang saya gunakan adalah laptop tentunya Bu, karena saya akan menampilkan PowerPoint nantinya. Karena dalam PowerPoint tersebut nanti saya akan menampilkan gambar yang akan diamati oleh siswa. Kemudian siswa tersebut akan bertanya melalui gambar yang diamati. Kemudian ada melalui LHPD.
Oh iya, oke baik Ibu. Berarti kita menggunakan sarana yang ada di sekolah kita ya Bu, termasuk memanfaatkan teknologi. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan memulai kegiatan pembelajaran tersebut? Dan baik, karena saya memiliki jadwal pada hari Jumat jam ketiga dan keempat, pada hari Jumat itu untuk kelas 8. Berarti insya Allah ya Bu ya, di minggu yang akan datang pada hari Jumat kita akan bertemu. Saya juga akan masuk ke dalam kelas untuk mengamati dan melihat mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, saya juga akan mencatat dan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik, siap Bu. Oke, baik Ibu. Nanti setelah kita melakukan observasi, Ibu selanjutnya akan ada percakapan pasca observasi. Kegiatan ini akan dilakukan pada saat pengajar praktik datang ke sekolah kita, yaitu pada pendampingan individu yang kelima ya Bu ya. Baik, sebelum kita akhiri nih Bu Siti, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Wah, Bu, ini luar biasa sekali ya melalui percakapan ini. Dengan mengadakan percakapan ini, saya menjadi lebih terbuka lagi. Jadi saya jadi memiliki ide untuk proses pembelajaran ke depan itu. Saya akan mempersiapkan bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di sini. Kita akan ketemu insya Allah pada kegiatan observasi di dalam kelas untuk supervisi nantinya. Terima kasih banyak ya Bu Siti. Saya akhiri ya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu ya. Semangat Ibu. Baik, silakan saya siapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Bisalam kepada Bu Guru. Dewi Noviantoro, Hadir Bu. Fahmi Nur Zakasi, Hadir Bu. Kaila Claudia Putri. Baik, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, silakan siapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Silakan keluarkan bukunya, alat-alat tulisnya. Sudah? Baik, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada belajar kemarin kan? Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang masih ingat? Bernafas, baik. Apa? Baik, bergerak. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, Ibu bertanya lagi, apakah tumbuhan itu bergerak? Bergerak. Apakah bergerak seperti manusia yang berjalan? Tidak. Nah, seperti apa tumbuhan yang bergerak itu? Berkembang biak. Itu termasuk bergerak atau tidak? Nah, di sini Anda sekalian nanti kita akan mempelajari mengenai macam-macam gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsang. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap gerak 10 jenis tanaman. Yang keempat, melalui eksperimen peserta didik dapat menyelidiki pengaruh berbagai rangsang terhadap gerak membuka dan menutup kursi malu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4.
Ya, baik selanjutnya bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Di mana nanti yang pertama Ibu akan menampilkan gambar di layar, kemudian Anda sekalian silakan mengamati gambar yang Ibu tampilkan. Kemudian selanjutnya Anda sekalian silakan membuat pertanyaan dari gambar yang Ibu tampilkan. Kemudian kita akan membentuk kelompok di mana nanti satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Kita akan berdiskusi di dalamnya, di mana yang akan kita diskusikan mengenai jenis gerak pada tumbuhan, kemudian contoh gerak pada tumbuhan, kemudian kita akan melakukan pengamatan pada putri malu. Nah, di mana di situ Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan Anda sekalian nanti kerjakan lembar kerja peserta didik. Kemudian kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Semua kelompok akan ikut mempresentasikan. Nanti setelah itu Ibu akan memberikan penguatan dari presentasi yang telah kalian lakukan. Kemudian setelah presentasi kita akan melakukan kuis, melakukan untuk penutupnya kita mengambil kesimpulan. Kemudian kita akan melakukan kuis di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana kemampuan Anda sekalian pada materi kita pada hari ini. Paham? Jadi itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik. Nah, ini macam-macam geraknya yang akan kita pelajari. Ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Selanjutnya, silakan Anda sekalian perhatikan gambar di sini. Oke, sudah sampai di sini, sudah terlihat gambarnya? Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini. Tahu ini gambar tumbuhan apa? Tahu. Ini tumbuhan apa ini? Ini apa ini? Toge. Toge. Kecambah. Tahu? Tahu. Baik, yang ini biasanya tumbuhan ya. Seperti kacang panjang seperti ini ya. Labu seperti ini. Nah, ini ada yang tahu bunga apa? Ada yang punya bunga seperti ini di rumahnya? Ada? Kemudian ini tahu ini? Tahu. Apa ini? Tahu. Baik, itu perhatikan gambarnya, silakan ajukan pertanyaan. Boleh dilihat secara langsung, inilah dari bentuk tumbuhan putri malu. Ya, kalau dipegang kenapa lutut? Ya, baik, bagus ya Sarudin pertanyaannya. Jadi kenapa putri malu itu kalau dipegang menutup daunnya? Itu karena adanya rangsang dari luar atau sentuhan. Biasanya kalau kita sentuh kan atau menggunakan pensil pun dia akan tetap tertutup. Itu karena adanya rangsang dari tumbuhan. Nah, itu yang menunjukkan gerak pada tumbuhan tersebut. Nah, baik. Bagus ya pertanyaannya. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Ibu sebutkan namanya, silahkan duduk berkelompok ya. Yang pertama Bella Adi Setiani, yang kedua Beni Noviantoro, yang ketiga Fahri Nurzarkasi, yang keempat Kaila Claudia Putri. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Meldawati, Nur Rahmawati, Oki Dwi Saputra, kemudian Triluhur Pambudi. Untuk kelompok selanjutnya ada Ririn Novitayanti, Siti Hafizah, Yudi Storikul Huda, dan Sahrudin. Baik, sudah duduk berkelompok Anda sekalian. Nah, sekarang silakan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Apakah Anda tahu ini tumbuhan apa? Apa ini? Oke, kalau yang ini? Kedelai. Kalau yang ini? Belum tahu ya? Nah, ini memang tidak ada tumbuhannya di sekitar kita ya. Ini namanya hidrilla, dia termasuk ke dalam tumbuhan air. Oke, kalau semasa Ibu sekolah dulu ada dia di selokan. Dia memang hidupnya di selokan, tumbuhannya kecil-kecil. Seperti apa ya? Seperti ya tumbuhan air, dia kecil-kecil hanya segini tingginya. Nah, ini kenapa terlihat seperti ini? Ini pengamatan di bawah mikroskop. Tidak bisa terlihat dengan mata telanjang atau dengan mata secara langsung. Oke, lanjut ya. Nah, ini perhatikan, ada lagi gambar. Ini gambar apa ini? Malu. Oke, yang ini? Kacang. Kacang boleh. Apalagi yang seperti ini? Labu. Oke, yang ini ada yang tahu ini bunga apa? Belum tahu ya? Baik, kalau yang ini? Kecambah. Sampai di sini ada pertanyaan dari gambar ini, silakan tunjukkan pertanyaan. Baik, Sarudin silakan. Kenapa putri malu kalau dipegang tuh? Bagus sekali ya pertanyaannya Sarudin. Jadi pertanyaannya ini kan gambarnya adalah gambar putri malu yang disentuh. Kenapa ya ini bisa mengatur? Nah, itu karena adanya rangsangan dari luar. Baik, ini kalau misalnya jari yang menyenggol ataupun pensil dia yang namanya sentuhan
silakan yang namanya putri malu akan mengaturkan dirinya. Nah, seperti ini. Ibu tadi mengambil putri malu dari belakang sekolah kita. Nah, ini sudah terkatup ya, tidak seperti ini yang terkembang. Ini kenapa bisa mengatur? Karena itu pegang. Makanya dia seperti ini. Oke, Sarudin? Yang lainnya paham? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Mengerjakan atau mendiskusikan itu di dalam kelompoknya masing-masing mengenai jenis-jenis gerak pada tumbuhan, kemudian contoh dari gerak tumbuhan itu apa saja, kemudian kita akan mengamati rangsangan yang terjadi yang menyebabkan putri malu itu bisa mengembangkan dan menutupkan daunnya. Jadi bisa dikerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nah, baik. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Nah, coba Ibu tanya ini kan gambar apa ini? Kecambah. Coba kenapa saat ini? Kenapa dia bisa mengarah ke cahaya? Kenapa ini seperti ini dia membelok ini? Karena itu Bu, gimana rangsangnya? Rangsangnya apa ini? Sinar matahari. Sinar matahari. Jadi dia membelokkan tumbuhnya. Nah, baik. Kemudian ini kenapa ya dia bisa seperti ini? Karena tertarik rangsang. Nah, kenapa dia harus dililit seperti itu? Baik, baik. Terus ya, silakan dilanjutkan. Ini putri malu. Putri malu atau ini yang petai Cina? Coba petai Cina atau putri malu ini daunnya coba perhatikan lagi. Petai Cina. Nah, kenapa petai Cina ini bisa mengaturkan? Beda. Kalau putri malu kan jelas mengaturkan karena disentuh. Kalau ini entah kenapa. Ya, kita diskusikan lagi, cari dengan teman-temannya kenapa bisa daun petai Cina ini mengaturkan dirinya pada kapan coba? Apakah dia siang hari bisa menutup? Tidak. Silakan diskusikan, dicari di bukunya, dibaca lagi, didiskusikan. Silakan diskusikan mengenai ini ya. Ini daun petai. Oke, petai Cina. Baik, untuk kelompok ini ada pertanyaan. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya. Ada gambar-gambarnya yang harus kita amati. Ini gambar apa teman sekalian? Kecambah. Kecambah ini kira-kira di dalam ruangan atau di luar ruangan? Ini di luar atau kalau dia membelok seperti itu kira-kira di luar atau di dalam? Di dalam. Ya kenapa ya dia nak? Kok bisa dia di dalam ruangan itu seperti itu belok itu kenapa? Karena pengaruh sinar matahari ya. Kenapa dengan matahari itu? Kenapa dia bisa membelok itu? Kenapa? Kira-kira? Udah bagus itu. Terkena sinar matahari. Jadi ini arahnya kira-kira menjauhi matahari atau mendekati matahari? Mendekati. Oke, bagus. Silakan diskusikan lagi mengenai gerak pada tumbuhan. Udah bagus ya. Bisa dipahami gambar-gambarnya, silakan diamati. Kemudian masuk ke jenis yang mana dia ya. Baik, bagus ya hasil presentasi kita hari ini. Silakan kasih hapus untuk kita semua. Ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tadi, sudah kita diskusikan mengenai jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Baik, sekarang silakan simpulkan materi kita pada hari ini. Silakan tunjukkan siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, Ya, silakan Sarudin. jadi kesimpulannya pada diskusi kali ini Bu, macam-macam gerak pada tumbuhan ada 3 Bu. Yang pertama gerak endonom, kedua gerak hygroskospis, dan gerak esionom. Baik, bagus ya hasil kesimpulannya. Berarti sudah sedikit paham tentang materi kita hari ini. Nah, jadi gerak itu ada gerak pada tumbuhan itu ada 3. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua ada gerak hygroskopis, yang ketiga ada gerak esionom. Nah, gerak endonom itu gerak yang berasal dari dalam. Oke, dengarkan ya, kita simpulkan hari ini bersama-sama. Gerak endonom itu gerak yang berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut, yang dirangsang oleh gerak dalam sel tumbuhan tersebut. Sedangkan gerak hygroskopis itu gerak memecahnya kulit polong tadi karena berkurangnya kadar air dalam tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiga gerak esionom itu gerak yang di luar dari tumbuhan atau sentuhan rasanya berasal dari luar. Misal dari tangan kita, dari hewan yang lewat. Nah, itu merupakan gerak esionom. Jadi ada berapa Anda sekalian gerak itu gerak pada tumbuhan? 3. Oke, ada endonom, kemudian ada
higroskopis, dan isonom. Gerak esionom. Baik, karena sudah kita simpulkan, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kita silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu akan melihat sejauh mana kemampuan Anda sekalian pada materi kita hari ini. Kita akan mengadakan kuis. Oke, silakan duduk kembali ke tempat. Baik, silakan udah disiapkan kertasnya untuk kuis? Sudah. Silakan disiapkan, silakan dicatat soalnya. Ini kuis kita yang pertama. Silakan ditulis soalnya ya. Sebutkan 3 macam gerak pada tumbuhan. Yang soal pertama, yang kedua jelaskan pengertian dari gerak esionom. Yang ketiga jelaskan perbedaan gerak tropisme, gerak nasli dan gerak plastis. Yang keempat jelaskan mengapa pertumbuhan pada kacang hijau di ruangan dan di dalam ruangan berbeda. Yang kelima sebutkan contoh gerak tropisme. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan ya. Untuk kuisnya sudah mengumpulkan semuanya? Nah, untuk tugas selanjutnya kita akan mempelajari sistem gerak pada hewan. Jadi silahkan dipelajari dulu ya Anda sekalian. Nah, jangan lupa menjaga kesehatan, rajin belajar, agar kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, jangan lupa belajar kembali ya. Jadi itulah yang harus dipelajari untuk minggu selanjutnya. Biar paham Anda? Oke. Baik, Anda sekalian. Jadi cukup pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nah, masih ingat tadi apa saja coba gerak pada tumbuhan itu? Gerak esionom. Gerak esionom. Gerak imunom. Gerak higroskopis. Oke, jadi ada berapa tadi? 3. Oke, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, maka kita ucapkan lafaz. Baik, Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan Pasca Observasi Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya Sahrian SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 33 Mukomuko. Di sini telah hadir bersama kita yaitu Ibu Siti Mu'arofah SPD dan juga Bapak Agung Yoto SPDGR selaku pengajar praktik. Pada kegiatan kali ini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Siti Mu'arofah yang sudah diobservasi kegiatan pembelajarannya beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Siti, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu percakapan pasca observasi, Bu Siti ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan juga saya sudah masuk ke dalam kelas untuk observasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, kegiatan kali ini yaitu percakapan pasca observasi untuk coaching supervisi akademik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang sudah kita lakukan, terutama dalam observasi pembelajaran ya Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu selama melakukan kegiatan pembelajaran beberapa waktu yang lalu? Baik, karena ini hal baru ya Bu, jadi saya belum terbiasa, ya saya ada deg-degan, tapi alhamdulillah proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, walaupun deg-degan ternyata bisa teratasi dengan baik ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya area pengembangan apa saja, kemudian tahapan-tahapan serta langkah-langkah apa saja yang telah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Baik Bu, yang pertama untuk tahapan ya Bu, saya membuat rencana pembelajaran. Kemudian di sini untuk area pengembangannya di sini ada keterampilan, ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya di sini saya meminta untuk menjelaskan jenis-jenis gerak pada tumbuhan, sedangkan untuk keterampilannya itu melakukan uji coba untuk siswa mengetahui jenis rangsang itu pada gerak pada tumbuhan. Oke, baik Ibu. Jadi area pengembangannya ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, area pengembangan yang sudah dilakukan baik itu pengetahuan dan keterampilan tersebut
Kira-kira sudah sejauh mana berhasil dilakukan di dalam kelas, Ibu? Baik, sudah berjalan dengan baik ya Bu, tetapi masih ada kekurangan Bu. Masih ada kekurangan-kekurangan. Berarti walaupun sudah berjalan dengan baik, masih ada kekurangan-kekurangan di sana dan sini. Kira-kira Ibu apa saja kekurangan-kekurangan tersebut, Ibu? Bisa disampaikan, Ibu? Baik, seperti kita ketahui bersama sebagai seorang guru ya Bu, di dalam kelas kita sudah mengupayakan banyak hal, tetapi ternyata di dalam proses pembelajaran masih ada siswa yang tidak ikut serta dalam proses pembelajaran atau masih kurang aktif Bu. Oh, kurang aktif. Jadi hanya seperti mengandalkan teman, Iya, seperti iya. itu mungkin, Bu? Iya Bu. Oh, oke, baik Ibu. Berarti ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif ya, Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu ini, mengapa mereka itu bisa seperti itu? Mengapa mereka itu bisa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Baik, mungkin karena ini kan dalam bentuk kelompok ya Bu. Sebenarnya dalam proses pembentukan kelompok itu sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya. Cuman mungkin dalam kelompok tersebut masih ada ketidaknyamanan siswa sehingga masih tidak ikut serta dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin kedepannya akan saya tanya kepada siswa, jadi bagaimana nyamannya siswa agar ikut serta dalam proses pembelajaran. Oh, berarti ini sudah masuk untuk rencana berikutnya ya, Bu ya. Jadi Ibu akan berdiskusi bersama siswa untuk menanyakan bagaimana nyamannya mereka dalam belajar sehingga mereka bisa lebih aktif, begitu, Bu? Iya. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya Ibu berikutnya kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut, Ibu? Baik, untuk waktunya lebih tepatnya kapan itu belum tahu ya Bu, tapi insya Allah akan segera saya lakukan. Segera dilakukan ya Bu ya. Wah, ini sangat menarik Ibu. Saya akan sangat menantikan bagaimana perkembangan pembelajaran Ibu dan juga saya menantikan cerita-cerita untuk sesi berikutnya Ibu. Iya. Nah, baiklah, mungkin itu saja percakapan pasca observasi dari saya dan juga Ibu Siti Mu'arofa yang telah diobservasi pembelajarannya pada kegiatan observasi kelas beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, selanjutnya di sini sudah ada Bapak Agung Wiyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Apa kabarnya, Pak Agung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Pak. Saya sangat senang sekali Bapak berkunjung pada hari ini dalam kegiatan pendampingan individu yang keempat ini ya, Pak. Baik Pak Agung, selama kegiatan pasca observasi tadi, mungkin saya akan meminta umpan balik dari hal yang sudah kita lakukan barusan. Silakan Pak, umpan baliknya. Baik, terima kasih waktunya Bu Rian. Setelah saya memperhatikan tadi percakapan pasca observasi yang Ibu Rian lakukan, di mana Ibu menjadi observer Bu ya. Iya, observer Pak. Ya. Jadi pertanyaan dan pernyataan Bu Rian yang sampaikan kepada rekan sejawat itu sudah sangat runut itu Bu. Alhamdulillah. Mulai dari pemberian apresiasi, ya kan, menuju apa kekurangan dan kelebihan, apa masalahnya, dan bahkan Ibu memancing rekan sejawat untuk menemukan pemecahan masalah itu sendiri. Jadi percakapan pasca observasi kan luar biasa yang Ibu lakukan. Dan tadi menemui beberapa masalah di mana yang paling utama itu berkaitan tentang keaktifan siswa. Dan tadi yang disampaikan oleh rekan sejawat yang Ibu observasi itu luar biasa. Dia sudah memberikan solusi yang akan disampaikan sebagai kegiatan tidak lanjut ke depannya mengenai percakapan yang lebih intens kepada siswa dalam pembentukan kelompok sehingga siswa yang kurang aktif ke depannya bisa menjadi lebih aktif. Nah, ini ada masukan dari saya, Bu. Mungkin ke depannya jangan pernah menganggap bahwasanya kalau satu kali saya lakukan akan berhasil. Karena kita guru itu pasti seperti itu. Pasti ada kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadi jangan pernah bosan-bosan mendidik siswa ketika menghadapi siswa yang agak ya punya kelebihan lah. Iya. Saya bilang seperti itu. Kalau Iya. bermasalah alangkah ini, karena kita ini kan guru di lembaga pendidikan, bukan lembaga penghakiman. Bagaimanapun tingkah siswa, bagaimanapun kemampuan siswa harus kita dampingi, kita bimbing sama-sama agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah mungkin sedikit yang saya sampaikan. Untuk kedepannya, semoga kegiatan seperti ini dapat berlangsung secara kontinu. Amin. Ya, amin. saya berharap bukan sampai di sini saja, ketika nanti pelaksanaan observasi pembelajaran di PNM itulah menjadi tugas utama kita dalam penilaian kinerja kita sebagai guru dapat berlangsung seperti ini, bahkan lebih baik.
Itu yang bisa saya harapkan dan itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Masya Allah, terima kasih Pak Sama-sama. Agung. Alhamdulillah saya sendiri secara pribadi sangat mendapatkan eh, wawasan yang bermanfaat ya Pak ya. Itu luar biasa nasihatnya. Mungkin kita terapkan nanti di sini bahwa jangan patah arang, untuk sekali yang kita lakukan belum tentu berhasil. Berkali-kali ya Pak, mungkin ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas umpan baliknya. Demikianlah rangkaian percakapan kegiatan coaching dalam supervisi akademik yang dimulai dari pra-observasi, observasi, dan kegiatan kali ini pasca observasi. Saya Sarian SPDI dari SMP Negeri 33 Mukomuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.